Hai kawan Puan, terima kasih masih bergabung di Her Story. Tadi kita sudah sempat berbincang dengan Kak Andi tentang profil Komnas Perempuan, apa perbedaannya dengan Komnas HAM, KPAI juga KPPA. Dan tadi kita sebelum break, aku bertanya tentang cara kerja Komnas Perempuan ya Kak Andi ya. Ya, silakan Kak Andi. Nah, karena tujuan dari Komnas Perempuan adalah membangun kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga penegakan hak perempuan, maka perubahan itu yang kita inginkan, dia membutuhkan dua basis. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini perlu diperoleh melalui kajian-kajian, tapi juga pelaksanaan mandat pemantauan, pencarian fakta, dan penerimaan pengaduan kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan. Nah, informasi yang dimiliki itu kemudian diolah untuk membangun strategi advokasi kita, baik itu di aras kebijakan maupun untuk menggalang dukungan publik. Nah, itu yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Tentunya ketika kita sedang membangun strategi, kita perlu memastikan bahwa kita punya perspektif yang cukup komprehensif tentang konstitusi dan hak asasi manusia. Kita juga punya perspektif tentang wilayah kegeografisan Indonesia yang kepulauan tentunya berbeda ya dengan negara-negara lainnya, tapi juga berbagai persoalan kemasyarakatan termasuk misalnya disabilitas, kebutuhan kita untuk memastikan adanya kepemimpinan perempuan yang hadir di dalam proses kerja, dan juga lintas sektor, karena tadi konteks-konteks kekerasan terhadap perempuan itu tidak dapat hanya disikapi oleh perempuan saja, ataupun di kelompok perempuan yang menangani kekerasan terhadap perempuan saja. Tapi bisa jadi dia tersangkut dengan misalnya strategi pembangunan, pelaksanaan hukum, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Nah, cara kerja lain yang dilakukan Komnas Perempuan adalah konsolidasi dan membangun sistem dan mekanisme itu. Jadi, termasuk misalnya membangun sistem pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak perempuan korban kekerasan, dan sistem untuk upaya pencegahan yang lebih efektif, sehingga lebih banyak perempuan yang bisa terlindungi. Begitu, Zed. Oke, terima kasih Kak. Lalu apa saja sih layanan publik Komnas Perempuan? Secara sederhana mungkin layanan publik bisa kita bagi jadi dua bagian ya. Yang pertama tentunya terkait dengan penanganan kasus. Nah, kebanyakan orang berpikir Komnas Perempuan melakukan pendampingan satu persatu kasus. Komnas Perempuan tidak memiliki mandat itu dan juga memang belum memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan satu persatu kasus. Tetapi untuk penanganan kasus yang bisa dilakukan Komnas Perempuan adalah kami menerima pengaduan-pengaduan yang masuk, dan nanti dari pengaduan itu akan kita analisa. Jika dibutuhkan pendampingan, baik itu pendampingan hukum, psikososial, konseling, lainnya, itu Komnas Perempuan sudah mengembangkan satu mekanisme rujukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengada layanan, baik yang dioperasikan oleh masyarakat sipil maupun instansi pemerintahan. Jadi kita akan melakukan rekomendasi ke sana, ke mekanisme rujukannya. Surat rekomendasi juga bisa diberikan untuk proses hukum yang macet misalnya, ataupun surat klarifikasi, sehingga membantu proses penanganan kasus ini berjalan dengan lebih baik. Nah, layanan yang kedua ini bentuknya informasi publik sebetulnya. Informasi publik ini termasuk juga soal pertanggungjawabannya Komnas Perempuan ya, itu bisa dilihat di websitenya Komnas Perempuan, tapi juga hasil-hasil kajian pemantauan Komnas Perempuan itu menjadi bagian dari layanan informasi publik yang dapat diakses. Tentunya juga Komnas Perempuan akan melakukan respon pada isu-isu atau kasus-kasus tertentu yang dia bisa berupa rilis media ataupun pernyataan sikap, dan kerap-kerap Komnas Perempuan menerima permintaan data ataupun informasi gitu, baik itu dari media massa, dari para peneliti, ataupun dari mahasiswa ataupun kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu akan dilayani juga. Oke, terima kasih Kak Andi atas penjelasannya. Tapi aku juga tertarik atas apa saja capaian Komnas Perempuan, gitu kan? Tapi tahan dulu jawabannya setelah break yang satu ini. Kawan Puan, jangan kemana-mana, tetap di Hard Story.